Mungkin ada tips juga buat tribuners nih, gimana cara memilih tenun yang baik. Kan ada kadang-kadang mereka nggak tahu nih mahal, tapi mereka nggak tahu mahal beneran atau mahal tahu. Jadi ada model ininya dari mana? Model artinya model bajunya ini model baju untuk apa, kalangan remaja atau dewasa? Kalau kita semua kalangan sebenarnya. Cuma di Arab Milenial itu lebih saya mengarahkan untuk generasi muda untuk mencintai tenun itu sendiri. Tapi untuk semua kalangan tenun tidak ada batasnya. Jadi semua orang bisa menggunakan tenun. Jadi untuk yang produksi dari Erwin juga semua kalangan. Jadi dari orang dewasa, dari anak kecil sekarang udah mulai ada. Jadi ada beberapa yang sudah mulai rancang busana untuk anak kecil sudah udah. Berarti mainnya di mana, hanya busana atau kan biasa ada orang yang sampai sepatu? Belum, itu sebenarnya masih busana. Rencana sih ada masukan-masukan untuk bikin masker, bikin sepatu, bikin tas, tapi mungkin saya lebih fokus ke busana dulu karena emang kebetulan penjahit saya lebih fokusnya ke penjahitan juga, dan kebetulan emang orderannya lebih banyak ke penjahitan. Terus pemasarannya sampai kemana aja? Pemasaran sudah alhamdulillah sudah internasional juga ada, teman ada yang Jerman, ada Amerika, ada yang dari Jepang juga ada misalnya Malaysia juga ada, terus Jakarta, Bandung, banyak orang Bandung mereka pesen. Contoh kayak kimono yang dipakai Putri Sali itu adalah salah satu produk padan yang lagi hitsnya. Iya, sama yang kedua jaket bomber yang lagi hit juga. Jadi banyak orderan untuk padan tenun adalah jaket bomber sama. Ini dari mana ini? Ini berbagi. Jadi dari sisa-sisa tenun nih ceritanya nih. Dari sisa-sisa tenun, daripada kita buang, daripada menjadi sampah, dan kita gunakan untuk jadi busana. Jadi kimono ini ada perpaduan dari lurik Jawa sama tenun. Oh, ada perpaduan lurik Jawa. dari Jadi yang Jawa, warna ya. merah ungu gitu itu dari lurik. Jadi kita menggunakan tenun dibikin model kayak puzzle gitu. Jadi kita mainin seperti kotak-kotak seperti itu, daripada kita buang sisa tenun, saya gunakan untuk busana. Dari sisa-sisa tenun itu daripada kita buang kan. Nah sekarang kalau jaket bomber ini saya istilahnya ide ini muncul ketika zaman Pak Jokowi lagi hits menggunakan jaket bomber, lagi heboh. Saya berpikir seperti ini, kenapa sih kalau di NTT sendiri kenapa tenun itu nggak bisa digunakan untuk jadi jaket bomber? Akhirnya saya buat jaket bomber yang dengan ciri khas ada resleting di lengan ini sendiri. Iya, dengan kayak jaket bomber itu ada resleting di kiri itu. Nah itu ciri khasnya kita. Ini dari perpaduan dari mana? Ini dari Inocentia, teman dari Valentino Luis, blogger itu, blogger yang terkenal yang baca pesawat. Nah dia orang tuanya membuat tenun ini dari proses pewarnaan indigo. Jadi warna ini orang sangat suka, apalagi kalau kaum pria ini lebih baik suka navy blue kayak gini. Jadi gak mau rame, tapi kesannya elegan dan kesannya itu ya kalau kita lihat fashionable banget. Terus kalau yang dari Mone ini? Mone ini namanya hoodie, sweater hoodie kalau aku bilang. Jadi dia ada sweater hoodie, ada hoodie-nya dengan model seperti ini. Gaya anak muda banget, era milenial kan sekarang lagi ngetrennya sweater hoodie. Sweater hoodie-nya kayak gimana sih? Sekarang lagi ngetren. Kenapa kalau saya gunakan tenun itu sendiri untuk jadikan busana sweater hoodie tersebut? Nah kalau yang rancangan Indah pakai ini yang terbaru saya. Dia model kardigan yang model digaya-gaya ala-ala kayak orang-orang di luar itu seperti ini model. Jadi kita tidak menghilangkan tenun itu sendiri. Saya bikin air tenun jahit ujung sama ujung, buka belakang, tapi lebih ke arah fashionable-nya kayak gimana gitu. Kalau model yang Nadia pakai, ini model yang era milenial juga. Jadi dipadu-padan sama lurik garis-garis orange hitam. Jadi model lebih gaya anak-anak sekarang gitu loh. Jadi anak-anak sekarang kan remaja kan nggak mau yang simpel ya kayak busana-busana kerja atau pakai semi jas atau apa. Ya seperti ini model bajunya, jadi gaya anak muda sekarang. Seperti itu. Jadi saya harus banyak ide untuk mempromosikan tenun. Gimana tenun itu sendiri tidak monoton seperti orang baju kerja atau baju-baju yang untuk pesta. Jadi istilahnya gimana kita memproduksi barang itu busana ini supaya menjadi suatu kapasitasnya untuk di era milenial itu menjadi suatu fashion yang bagus untuk di NTT itu sendiri. Seperti itu. Kisaran harganya mahal nih, nggak terjangkau nih. Kalau untuk harga kan kita tergantung dari tenun itu sendiri. Jadi ada tenun dari harga paling murah untuk selendang itu sekitar 100.000, ada yang paling mahal sekitar 5 juta. Tapi tergantung dari orang. Misalnya kalau orang order ke Erwin sendiri, jadi kadang gini, Mas saya serahkan sama Mas Erwin. Jadi biasanya saya harus ngomong budget itu mau berapa. Misalnya 1,5 juta ya sudah, saya cari tenun yang harganya sekitar 900, 800 bisa seperti itu. Nanti posisinya sih saya dari situ. Jadi ordernya gitu ya. Harus seperti itu. Jadi saya memberi harga, keleluasan untuk customer itu supaya customer itu lebih nyaman. Jadi mereka nggak mau repot, ya sudah saya cari tenun. Tapi kalau mereka bawa tenun, udah mesti bawa tenun saya sendiri. Ya sudah saya langsung bikin saya dengan modifikasi saya sendiri. Silakan kalian cocok apa tidak. Jadi kalau udah cocok sudah kita langsung produksi seperti itu.
dengerin Tribuners bisa tuh. Jadi harga udah normal kalau teman. Jadi selendang aja juga bisa jadi busana. Langsung bawa, ini saya punya selendang, ini Iya. saya punya kain, atau ini saya punya uang 1 juta buatin. Gitu. Langsung Bisa, bikin ya. jadi busana. Betul. Kita dibikin santai sih kakak. Jadi dalam artian jangan berpikir bahwa tenun itu mahal terus saudara gak usah dibikin. Akhirnya tenun Akhirnya, menumpuk, terus ada yang dimakan tikus kan kasihan saya. Akhirnya anak-anak juga tidak mau kan. Iya. Masyarakat lain mahal jadi Sayang tenun itu juga kalau semua disimpan tuh sayang juga nggak bisa dipajang juga. Yang penting kan kita bikin busana. Ya. Tapi mungkin ada tips juga buat Tribuners nih, gimana cara memilih tenun yang baik. Kan ada kadang-kadang kan mereka nggak tahu nih Ya, mahal, tapi mereka nggak tahu mahal beneran atau mahal kain. Jadi ada jenisnya dari benang sintetis juga, ada benang pewarna alam. Jadi orang kebanyakan kalau tahu harga mahal karena dari pewarna alam. Karena prosesnya itu pewarna alam itu bisa Seperti apa? Bisa satu minggu dulu. Ini yang pewarna alam yang itu. Itu pewarna alam. Bisa diambil. Ya. Nah ini pewarna alam sama yang sintetis ya. Sintetis. Nah bedainnya, ini pewarna alam. Dia proses pencelupannya sekitar 2 minggu. Sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Nah ini dari benang sintetis. Jadi harga tidak terlalu mahal. Ini pewarna alam. Jadi proses pencelupan dia pakai akar mengkudu, ada akar-akar dari kunyit, ada dari indigo seperti jaket ini. Jadi dari berbagai macam produk itu dari tanaman-tanaman itu bisa digunakan untuk tenun itu sendiri. Ini lebih proses mahal, lebih ya? mahal, jelas. Ini Nah kalau ini dari benang sebenarnya langsung benang pabrik. Namanya kalau orang bilang dari mama-mama penenun itu disebut ini benang pabrik. Jadi dalam artinya jadi benang sudah ada, terus mereka tinggal bikin pola sama terus diikat langsung ditenun seperti itu modelnya. Ya. Erwin, terus mau Ya. sampai kapan nih berada di Gimana? Di NTT. Selama saya masih dibutuhkan oleh masyarakat NTT, saya tetap bertahan di sini. Wah, Karena darah saya padahal asalnya bukan dari sini. Jawa asli orang Surabaya. Saya tahan. Berarti pernah mengadu padankan juga ya? Kayak Iya, dia kulit itu dari Jawa. Saya emang masuk juga sih. Jadi saya waktu ketika saya merancang dan ketika saya melihat dari tenun itu dengan kan termasuk lurik itu biar tenun juga. Pakai alat juga tenun. Jadi akhirnya juga bisa kayak menyatu gitu kalau ketika saya lihat di padu padan. Makanya kenapa saya bikin brand padu padan itu karena saya memadu padan. Jadi seperti itu. Erwin pernah juga ini nggak sih seperti apa? Ada festival-festival atau apa gitu? Untuk festival persiapan saya mungkin saya kasih bocoran mungkin ya. Iya. Saya dikasih kesempatan oleh Bunda Juli Laskodan untuk mewakili Kabupaten Sika untuk mengikuti Indonesia Fashion Week tahun 2020. Rencananya kemarin tanggal 4 April. Iya. Tapi karena corona. Jadi Jadi digeser akhirnya rencana mungkin tanggal 7 Oktober kalau misalkan udah corona sudah agak mereda. Di mana itu? Langsung di GCC Jakarta Fashion Center. Jadi saya akan berkolaborasi dengan beberapa desainer yang ada di NTT. Saya diwakili dari Kabupaten Sika. Jadi menggunakan busana-busana pria nanti yang di daerah Flores atau sedangkan daerah lain menggunakan busana wanita.